Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Opa Franz dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Baik, selamat pagi Opa Franz. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Opa hari ini? Baik-baik dan sehat-sehat. Sehat, puji Tuhan. Nah, perlu Opa Oma ketahui, para pemirsa Oke hari ini, bahwa pada hari ini, tanggal 5 Maret 2023, ini adalah tayangan perdana dari Opa Franz, narasumber baru kita ya. Jadi terima kasih Opa Franz sudah mau bergabung bersama kami untuk membagikan kisah Santo Santa Orang Kudus dalam acara Oke hari ini. Baik Opa, nah hari ini tanggal 5 Maret 2023 kita ingin mendengarkan kisahnya siapa Opa? Kita akan mendengarkan kisah Santo Lucius yang pertama. Baik, Santo Lucius yang pertama. Nah ini sepertinya dari namanya menarik sekali ya. Nah boleh diceritakan Opa kisah awal dari Santo Lucius pertama ini Opa, silakan. Baik, ya, Santo Lucius yang pertama tidak banyak diketahui riwayat hidupnya kecuali sesudah menjadi paus baru diberitakan bahwa Santo Lucius yang pertama menjadi paus yang ke-22. Latar belakang keluarganya kalau boleh tahu Opa dari mana asal dari Lucius? Oh iya, Santo Lucius pertama berasal dari Roma, lalu nama bapaknya adalah Popirius. Baik. Ya, hidup sekitar abad keberapa? Itu sekitar akhir abad kedua. Baik, lahir pada akhir abad kedua. Ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan ya akhir abad kedua kurang lebih sekitar 200 sekian begitu ya. Nah, baik, tadi Opa sudah menjelaskan bahwa ternyata Santo Lucius pertama ini seorang paus. Nah, jadi kita ingin tahu bagaimana kisahnya ketika Lucius pertama ini menjadi paus. Apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapinya Opa selama menjadi? Seperti diketahui bahwa sebelum Paus Lucius yang pertama adalah seorang paus yang bernama Cornelius. Baik. Dan Cornelius meninggal di pengasingan. Oleh karena itu digantikan oleh Paus Lucius pertama. Dalam pengangkatannya sebagai paus, maka nasib Santo Lucius yang pertama sama seperti Santo Cornelius paus yang digantikannya. Santo Lucius yang pertama bukan hanya mengalami pengasingan saja, tapi juga mengalami kerja paksa. Baik. Dalam literatur yang lainnya yang saya baca, bersama uskup-uskup dari tanduk Afrika. Ya. Bahkan imam-imam pun turut ditangkap dan kerja paksa. Lalu para awam pun ikut ditangkap untuk bekerja paksa di tambang batu alam di Sigum. Perlu diketahui pada zaman itu semuanya dikerjakan secara manual. Ya. Jadi tentunya memerlukan banyak tenaga kerja, dan tenaga kerja yang murah ialah tahanan. Baik. Oleh karena itu Kaisar Gallus yang memerintahkan untuk mengasingkan dan memerintahkan kerja paksa kepada Paus Lucius yang pertama beserta para uskup dan para imam serta para awam yang bekerja di tambang batu alam di Sigum, itu adalah tenaga murah yang tidak dibayar. Dan pada waktu itu belum ada bantuan mesin-mesin yang untuk mengelola tambang, maka tambang dikelola secara manual dan memerlukan tenaga kerja yang banyak.
Jadi kita bisa bayangkan ya, tadi Opa sudah menggarisbawahi bahwa pada saat itu bekerja paksa di pertambangan bukan sesuatu yang mudah ya, apalagi kita tahu sendiri alam yang keras begitu, karena situasi yang tidak memungkinkan juga, sehingga akhirnya para tahanan ini yang dijadikan pekerja paksa begitu. Dan bahkan tadi Opa sudah menyebutkan bahwa ternyata tidak hanya paus, tetapi seluruh kalangan, bahkan imam, uskup, dan juga umat dipaksa menjadi pekerja di tambang itu. Nah, jadi situasi yang cukup sulit ya, sangat sulit bahkan kalau kita bisa bayangkan pada waktu itu. Nah, lalu selanjutnya Opa, pada saat itu ketika sudah terjadi penderitaan yang sangat besar, apakah apa yang terjadi selanjutnya Opa? Apakah paus ini dapat, yang tadinya kan diasingkan ya, lalu setelah itu apakah dapat kembali ke Roma untuk kembali menjadi paus, atau seperti apa kisah selanjutnya Opa? Setelah Kaisar Gallus meninggal, Ya. maka Paus Lucius pertama kembali ke Roma. Baik. Ya, setelah kembali ke Roma bersama Uskup Kartago, Ya. Uskup Cyprianus, itu menggalakkan karya karitatifnya, yaitu memberi pengampunan kepada pada zaman penganiayaan itu banyak yang murtad tentunya. Maka Paus Lucius pertama beserta Santo Cyprianus Uskup Kartago memberikan pengampunan kepada orang yang dipenjarakan karena penganiayaan, serta memberkati dan menata hidup kembali dalam gereja Katolik. Jadi setelah masa pengasingan, setelah Kaisar Gallus pada waktu itu meninggal, dan akhirnya Paus kembali ke Roma, bisa kembali memimpin gereja, dan bahkan ketika mereka kembali ini tidak ada tidak terlihat bahwa ternyata paus ini kayak mengalami penderitaan, tetapi dia bisa kembali dan bisa melayani umat begitu dengan luar biasa. Nah, bahkan tadi Opa menyampaikan bahwa paus ingin memberikan pengampunan begitu bersama Uskup Cyprianus kepada mereka-mereka yang dipenjara, mereka-mereka yang diasingkan atau yang dianiaya begitu. Nah, lalu setelah kembali ke Roma, setelah kembali menjadi paus, apakah kehidupan pada waktu itu, karya pada waktu itu bisa berjalan baik-baik, atau ada tantangan lain Opa yang dihadapi oleh paus pada waktu itu? Ya, ada tantangan baru, yaitu seorang imam yang menentang kebijakan paus untuk memberi pengampunan kepada narapidana setelah penganiayaan. Ya. Lalu imam tadi bernama Novatinus yang mengangkat dirinya menjadi paus tandingan ketika Paus Constantinus masih di pengasingan. Baik. Nah, setelah itu ketika Lucius kembali ke Roma, dia merasa si Novatianus ini merasa masih menjadi uskup tandingan, maka dia berani melawan kebijakan Paus Lucius yang pertama. Namun umat tidak mengikuti ajaran daripada Novatianus tadi, bahkan Paus Lucius pertama menganggap itu adalah bid'ah atau ajaran sesat. Wah, baik. Jadi ternyata setelah kembali ke Roma untuk kembali memimpin gereja, tantangan itu bukannya hilang tetapi tambah besar ya. Meskipun tadi sudah di awal mengalami penganiayaan, lalu setelah itu kembali akhirnya, tetapi ternyata ada satu tantangan baru, yaitu adanya bid'ah atau ajaran sesat oleh Novatianus. Bahkan tadi jelas sekali kita simak bahwa Opa menyampaikan Novatianus ini mengangkat dirinya sebagai paus tandingan. Wah, jadi kita bisa membayangkan situasi pada waktu itu ketika di tengah masa-masa sulit,
ternyata ada tantangan yang justru lahir dari dalam gereja sendiri, yaitu seorang imam yang menolak karya-karya atau kebijakan dari Paus, kebijaksanaan dari Paus, dan mengangkat dirinya sebagai paus tandingan. Tetapi syukur bahwa hal ini tidak mengganggu begitu ya. Hal ini tidak membuat umat menjadi bimbang, karena umat tetap setia, umat tetap taat kepada pemimpin gereja yang sah, yaitu Paus Lucius yang pertama. Nah, lalu akhirnya Opa setelah berbagai masa pencobaan, masa yang penuh dengan kesulitan itu, bagaimana akhir dari hidup dari Paus Lucius pertama ini sehingga gereja kemudian menghormatinya sebagai seorang kudus? Bagaimana kisahnya, Opa? Ya, sesudah menyelesaikan masa tawanannya dan kembali ke Roma, dan sesudah menggalakkan kebijakannya bersama Uskup Siprianus secara karitatif, yaitu memberi pengampunan kepada korban penganiayaan atau yang lebih dikatakan orang yang murtad karena penganiayaan. Paus wafat pada bulan Juni tahun 204. Jadi sangat singkat pemerintahannya, kira-kira hanya 1 tahun kurang sedikit. Ya. Lalu oleh Paus Clement ketiga pada 1783 maka dikanonisasikan menjadi seorang kudus oleh Paus Clement ketiga. Ya. Pada waktu itu dinyatakan kudus oleh gereja. Kalau boleh saya pastikan, pada waktu itu statusnya apa Paus ini? Apakah seorang martir atau seorang kudus yang meninggal biasa, atau bagaimana, Opa, pada waktu itu? Oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1969 dalam dokumen Misteri Paskalis, maka Paulus ke-6 menghapus kemartiran yang disandang oleh Paus Lucius pertama menjadi orang kudus biasa. Dan itu hari kematiannya kita peringati sebagai Hari Orang Kudus Santo Lucius pertama. Baik. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Opa, bahwa akhirnya gereja menghormati Paus Lucius pertama ini sebagai seorang santo yang memang awalnya tercatat begitu ya sebagai seorang martir, tapi kemudian diganti atau diralat begitu oleh Paus ke-6 sehingga diperingati setiap tanggal 5 Maret. Jadi hari ini seperti tadi yang Opa sampaikan, hari ini adalah hari kematian atau hari wafat dari Paus Lucius pertama. Jadi kita bisa bayangkan beliau wafat sekitar tahun 254. Jadi ya sangat jauh sekali ya dari kita sekarang, dan bahkan butuh waktu sangat lama untuk mengkanonisasi atau menyatakan Lucius pertama ini sebagai seorang santo. Tadi Opa sudah sampaikan tahun 1738, jadi kita bisa bayangkan ya 15 abad begitu ya, 1500 tahunan. 1500 tahun. Sehingga akhirnya beliau dinyatakan sebagai seorang santo dan ditegaskan kembali oleh Paus ke-6 pada tanggal 5 Maret. Hari ini kita peringati hari kematian Santo Paus Lucius pertama, sekaligus hari kita menghormati beliau sebagai seorang kudus. Baik, terima kasih Opa Franz atas sharing kisah yang luar biasa kepada kita semua tentang Santo Lucius pertama, seorang paus yang hidup pada masa yang sangat sulit, tetapi di tengah kesulitan itu paus tetap menjadi pemimpin yang setia dalam gereja, pemimpin yang setia dengan umatnya, dengan berbagai macam tantangan yang dihadapinya. Dan semoga kisah dari Santo Lucius pertama ini dapat menjadi teladan bagi kita semua, khususnya kita yang menyaksikan acara hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih Opa Franz, dan
Sebelum kita menutup kebersamaan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Lucius pertama, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini berikutnya.